saya diuji dengan sakit dulu. Sakit itu tidak dibilang ke dokter, itu udah kemana-mana berobat dokter, ini jantung, ini semuanya udah dicoba, sampai saya ketemu sama salah satu ustadz gitu. Itu ustadz itu ya diperkenalkan oleh saudara kita yang di Mu'alaf juga, Ibu Ajeng kalau nggak salah. Bu Ajeng itu salah satu motivasi saya jadi orang yang lebih baik itu, termasuk dia sangat berjasa sekali. Bu Ilda, kalau memang begitu coba dulu Ibu Ilda di ruqyah dulu katanya, atau mungkin ada gangguan-gangguan ini. Sebelum ini kan nggak tahu juga ya, apalagi dulu belum tahu MF ini gimana, nggak tahu juga kan. Itu coba berjalan, ini saya coba ditemuin dah ustadznya, kalau nggak salah ustadznya siapa namanya, Pak Ustadz Khairoman kalau nggak salah. Didatangin, gimana Mbak Ilda, ini ya dia. Kok iya Ustadz, ya kita sharing lagi gimana sharing sama beliau. Saya sering nggak bisa ini Ustadz, makan saya nggak bisa, terus apalagi tidur, perasaan gelisah tuh luar biasa, jantung itu duk itu berdebarnya tuh luar biasa, setiap hari itu dihantui dengan perasaan takut mati gitu. Luar biasanya gak dila, sampai saya nangis, sampai tiap malam, tiap hari telepon orang tua, "Ma, ayah tolong maafin saya," kayak memang kayak orang mau mati gitu. Udah perasaannya nggak karuan-karuan, sampai alhamdulillah dipertemukan sama Allah gitu kan, sama Pak Ustadz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya, Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bertemu lagi, yang pastinya dengan cerita yang luar biasa dan dari narasumber juga yang luar biasa, Masya Allah. Dan kesempatan kali ini kita kembali hadir dengan narasumber ibu yang luar biasa. Jadi beliau ini baru saja melahirkan anak keduanya bersama Ibu Ilda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dila. Gimana kabarnya Tante? Wah, aku manggilnya Tante ya deh kayaknya. Ya boleh, kakak juga boleh, biar lebih muda. Biar seumuran. Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Semenjak ini si kecil ya, lebih kesibukannya lebih ini. Pada si kecil ya, jadi sedikit. Berapa usia sekarang yang kecil? Alhamdulillah usianya udah 4 bulan 10 hari. Masya Allah, jadi udah 4 bulan 10 hari. Masya Allah, ini kalau kesempatan kali ini kita belum menghadirkan. Iya. Si kecil mau tidur. Alhamdulillah. Oke, Bu Ilda, mungkin sebelum kita berlanjut berbincang-bincang nih, kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin Bu Ilda bisa mengenalkan diri, nama asli, terus asal dari mana, dan kesibukannya apa saja, dan alamatnya di mana sekarang. Nama dari orang tua, Ilda Yani. Panggilannya sih bermacam-macam. Kalau di sekolah dulu waktu SD ada yang manggil Ilda, ada yang kalau di Padang itu kan kalau panggilan itu kan pakai SI dulu di pangkalnya itu manggil Si. Jadi kalau manggil Ilda ya Siil. Oh, Siil ya, gitu, berarti saya Sidil gitu. Jadi semenjak udah dewasa, jadi kemana-mana itu udah panggilnya Siing lah, Siingnya, nama bekernya Siing lah. Siing. Terus saya kayaknya Siing jadi gimana ya? Dari Ilda Yani ke Siing. Jauh. Jauh banget. Nggak nyambung, sebenarnya nggak nyambung. Itu sebenarnya pemberian dari ponaan itu. Waktu kita kerja di kosmetik gitu. Ada ponaan ikut, dia nggak bisa manggil Il, jadi dia panggil Ing. Sampai jadi sekarang ya kebawa semuanya manggil Ing. Iya biasanya dia berawal dari satu orang tuh jadi semua tuh nular ya. Saya juga gitu kayak. Asal dari Padang, Sumatera Barat, yaitu daerah pesisir selatan, bagian ujung gitu. Saya kayak belum terbayang karena belum pernah kesana. Kayak lain kali bisa diajak tur ke Padang nih. Padang insya Allah sekarang udah luar biasa pesonanya. Oh iya nih, kayak terutama dari kampung saya sendiri, pesisir itu luar biasa perkembangan untuk pariwisatanya. Yang terkenal sekarang itu kan Pulau Mande, mungkin Kak Dila nanti bisa ajak teman-temannya ke sana sambil promosi saya. Boleh. Langsung mabuk nih kayaknya. Healingnya langsung ke Padang gitu. Ke Padang. Saya asal dari Padang, terus tinggal di Bali ini di Jalan Gunung Soputan ya, Denpasar Barat, semenjak tahun 2010 awal. 2010 berarti udah lumayan ya, ya di sini. 12 tahun lah kurang lebih, ya 12 tahun.
Sebelumnya kan sekolah di Padang, terus merantau, sempat juga ke Riau, ke Batam, dan tempat-tempat lain. Kalau nggak salah terakhir itu sebelum ke Bali ini, kita itu di Batam dulu selama 3 tahun. Travelingnya jauh-jauh, Masya Allah. Jauh-jauh. Terus di Bali, kenapa ke Bali gitu kan kita nikah sama jodohnya sekarang, sama bapaknya anak-anak. Ya 2010 itu awal nikah langsung diajak ke Bali bulan madu, sekaligus mengadu nasib di Bali ini. Mantap. Langsung memberanikan diri jauh. Dari Batam ke Bali tambah jauh. Itu, Masya Allah. Iya, mungkin begitu. Aktivitasnya saat ini selain mungkin mengurus si kecil, aktivitas sih biasa kalau ibu rumah tangga, ngurus bayi, kadang-kadang ada pekerjaan sedikit mungkin dikerjain, seperti kayak ada beberapa kerjaan kayak kita kan di bidang sama dah gitu, kayak teman-teman itu Bapak Amin sama Ibu Ajeng, profesi kita sama. Alhamdulillah tetap dijalanin meskipun di tengah-tengah COVID ini, tapi alhamdulillah rezekinya ada, udah dijamin oleh Allah. Betul banget. Tetap ada gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ini juga menjadi pertanyaan gitu. Ini mungkin langsung ya, tadi sudah memperkenalkan diri. Jadi beliau ini memang asli tempat Padang gitu. Asli Padang. Orang Padang asli. Capnya udah. Nah, tadi kan Bu Hilda sempat bilang udah rantaunya tuh dari Riau, Batam. Wah, itu kan memang jauh-jauh ya, sampai akhirnya yang terakhir ini tuh udah di Bali. Nah, perjalanannya Tante, ini tadi saya bola-balik ya, jadi saya bisa panggil Tante, bisa panggil seenaknya gimana? Perjalanannya Tante itu bisa traveling dari antar dari provinsi dengan provinsi lain itu kok bisa? Kenapa? Apa memang dari kecilnya udah pengen pengen deh ngerantau, atau mungkin ada bayangan gitu sebelumnya? Sebenarnya sih cita-cita untuk merantau itu memang tidak ada sebenarnya, karena di keluarga kita, saya termasuk ini keluarga besar gitu. Jadi kita saudaranya itu 9 orang bersaudara. Bu Hilda 9 orang ya, bersaudara. 9 orang. Jadi saya anak yang ketujuh. Rame pasti. Banget. Nah, karena banyak itu orang-orang zaman dulu banyak, jadi kita sekolahnya putus. Jadi gitu. Mau tak mau kita mengalah, adik-adik juga masih ada 2 untuk jadi support adik-adik dulu lebih. Ini saya udah bisa nyari duit sendiri. Kalau di kampung itu dulu kan sebagai sering-sering diajak inilah manggung. Kalau manggung itu ngamen, kayak ngamen. Oke, berarti nyanyi berarti. Nyanyi. Kalau di kampung saya Sumatera Barat itu pesisir itu kan ada tradisionalnya itu rabab pasisir. Apa itu? Rabab itu mungkin nanti bisa kakak Google gitu, cari. Jadi penasaran gitu ya. Rabab pasisir itu termasuk saya bagian orang yang termasuk seniman gitu. Dari kecil udah terbiasa ngamen sama ibu itu ngajarin, karena ibu udah darah seni juga dia. Oke, luar biasa. Jadi udah ngamen gitu, udah mampu punya duit sendiri gitu. Terus ada teman pulang kampung kalau nggak salah dari perantauan itu, hidupnya juga enak. Jadi situ saya, kenapa saya nggak ngerantau aja gitu. Makanya itu ikut ya, saya ketemuin orangnya, saya juga mau ikut ya. Dia bersedia, ya udah kamu ikut aku aja. Sebenarnya begitu. Jadi nggak ada lah gitu pengen merantau itu, sebenarnya nggak ada. Cuman karena keadaan ya terpaksa kita ikutin gimana alurnya gitu. Dan sampai sekarang dapat suami juga orang merantau juga. Oh, sama-sama asli Padang atau? Kebetulan suami asli dari Padang juga, satu kampung juga. Oh, satu kampung. Berarti udah kenal nih, udah sama suami dari... Untuk kenal ini dekatnya sih enggak. Jadi kenal kita via telepon aja itu. Berarti dulu tuh kayak cuma tahu, ini namanya siapa gitu ya? Tahu tapi enggak terlalu begitulah ya. Kena jodoh, ya akhirnya didekatin sama Allah gitu. Oh, berarti pas awal pertama merantau tuh belum kenal sama suami? Atau maksudnya udah yang kayak kenal banget gitu? Kenal sih enggak terlalu ini ya. Tadi udah biasa lah kita. Kalau saya sih dulu enggak terlalu serius amat kalau ini sama, kalau apalagi lewat handphone itu kan enggak terlalu nanggapin. Cuman dianya terserius di waktu saya di Batam, dia sering ngirimin ini itu pesan, pesan, terus ngirimin hadiah-hadiah. Jadi semangat dia buat ininya membuktikan dia serius ini orangnya gitu.
Ya makanya seperti itu sekarang berjodoh lah jodoh. Memang ternyata nggak jauh-jauh ya. Iya. Ternyata memang jodohnya sedekat itu gitu. Padahal dia jauh loh, dia di Bali, saya di Batam kan. Oh berarti memang suami tante itu dari awalnya memang udah merantau di Bali? Bener, dia di Bali, saya di Batam. Jauh lebih lama berarti ya? Bener. Wow, keren. Jadi ya nggak disangka-sangka gitu. Berarti pertama kali tante itu rantau dulu ke Batam? Bener. Baru kayak setelah di Batam, itu kerja apa tante? Di Batam ya? Di Batam itu kerja sebagai SPG. Oke, berapa tahun itu? Kurang lebih 3 tahun. Oh 3 tahun, lumayan loh untuk 3 tahun. Nah setelah ya. dari Batam ini? Ya ketemu bapaknya anak-anak, langsung nikah, diajakin ke Bali bulan madu. Langsung tinggal di Bali. Modusnya ngajak bulan madu, ternyata ngajak ayo menetap di sini. Ya dulu kan bayangannya kalau kita waktu dulu itu di Bali ini kan luar biasa ya. Iya betul. Magnetnya tuh semuanya pengen ke Bali, apalagi teman-teman yang di Batam itu kalau liburannya mengajaknya ke Bali. Kebetulan jodohnya sama orang dekat tinggalnya di Bali. Udah pengalaman ya. Pengalaman di Bali. Berarti itu Bu Ilda menikah pada tahun berapa? Tahunnya awal 2010. Awal 2010 berarti benar-benar awal banget juga merantau ke Bali. Awal. Jadi prosesnya juga ya kayak mudah lah ya, apalagi satu kampung pastinya kenal gitu dengan satu dengan yang lainnya tuh kayak oh ini orang baiknya, oke langsung deh. Terus waktu pas diajak sama suami itu langsung mengiyakan oke kita juga sekalian hidup nih di Bali gitu. Iya, pertama dia ngajak itu kan sebelum kita nikah kan dia udah ini dulu. Prolog dulu ya. Nanti kalau kita udah nikah nanti tinggalnya kita ke Bali dulu di sana kan dia enggak biasa di kampung katanya. Terus karena udah lama di perantauan juga ya perantauan dia nggak ngerti cara hidup di kampung itu seperti apa katanya. Makanya dia udah biasa di Bali berdagang gitu. Jadi kita diajak ke Bali, ya udah saya ngikut suami. Lagian di kampung juga nggak tahu apa juga yang mau dikerjain kan, kalau jauh dari suami juga gimana gitu rasanya. LDR itu apalagi kalau nggak enak deh. Jadinya langsung mengiyakan oke deh hidup di Bali. Iya, masuk kita tancap aja langsung. Masya Allah udah percaya diri nih ya. Bismillah langsung. Oke Tata, kita membahas sudah tadi tentang perjalanan perantauannya Tante nih, wah luar biasa. Jadi memang kelilingnya tuh kemana-mana gitu, sampai akhirnya menetap di Bali yang berawalnya karena bulan madu, tapi juga ternyata ada embel-embel yang lainnya. Apakah Tante itu memang sedari kecil itu udah belajar yang tentang Islam atau mungkin udah yang mendalami gitu? Sebenarnya saya sendiri kan memang dibesarkan dari keluarga Islam semua. Masya Allah. Dan alhamdulillah orang tua juga mengajar anak-anaknya, didikannya untuk Islam tuh luar biasa. Untuk saya pribadi sih belajar Islam tuh memang kalau di kampung waktu kecil-kecil itu seringlah diajar ngaji. Memang dulu orang tua tuh sangat keras. Iya betul. Pas mau maghrib itu kan kita di kampung tuh ngajinya maghrib. Maghrib beda kalau di sini kan sore ada yang pagi. Ya. Kalau di kampung tuh mau maghrib jam 6 tuh udah kan, kalau anak-anak biasa ya kan keliaran gitu sebelum dipanggil sama orang tua belum pulang udah pakai pakai kayu dulu baru datang. Nah, jadi ngaji diajarin begini semuanya manut lah gitu. Alhamdulillah bisa mengaji dan juga orang tua juga supportnya luar biasa gitu untuk pendidikan Islam sendiri. Dan untuk hijrahnya sih saya sih dulu ya biasa, kalau di kampung kan enggak terlalu ini, hijab ini belum terlalu populer. Tapi ada satu kakak yang nomor 2 itu, beliau kan sekolahnya dari sekolah Islam itu kayak MAN sampai dia kuliah di Universitas Islam gitu. Dia aja sendiri yang pakai kerudung, semuanya kan nggak ngerti kerudung lah. Jadi ya termasuk inilah, nggak tahu Islam, tahu cuman pakai kerudung ini memang belum ada sama sekali kepikiran gitu. Kayak belum yang ternyata tuh Islam tuh mengajarkan wanita itu wajib menggunakan hijab. Nah, itu tuh belum sampai ke sana dulu ya Tante. Belum sampai ke sana. Mungkin bisa diceritain nih, karena Tante udah bilang perjalanannya pastinya udah kalau untuk sholat, puasa dan lain sebagainya pasti Tante udah tahu lah ya, sudah tahu dan menjalaninya juga sudah dari kecil. Nah, tadi yang berhijab sampai akhirnya memutuskan untuk berhijab, oke nih nggak lepas nih, itu tahun kapan dan alasannya kok bisa, kenapa? Untuk proses berhijrah ya dari tidak menggunakan hijab sampai menggunakan hijab seperti sekarang itu prosesnya sih lumayan inilah ya, cukup bahasanya seperti apa gitu ya. Cukup dibilang seperti teguran ya dari Allah mungkin ya. Awalnya
sebelum merantau ke Bali kan memang orang tua udah wanti-wanti dulu, banyak yang bilang nanti kalau kamu merantau ke Bali itu di sana lo hidupnya begini gini, kamu lo begini. Ibaratnya Islamnya kamu masih ini, nanti di sana tuh lo pergaulannya tuh gimana, nanti kamu bisa ke bawah arus gini. Itu saya bilang nggak mungkin lah, tergantung manusianya. Memang nyampe di sini saya juga ke bawah arus gitu. Tidak dapat dipungkiri ya. Tidak dapat dipungkiri. Ini memang lingkungan, terbawa lingkungan. Memang karena lingkungan itu memang pengaruh sekali untuk kita tempatin. Kalau sebagai saya sendiri sebelum berhijrah pakai kerudung memang agak rumit juga. Saya diuji dengan sakit dulu. Sakit itu tidak dibilang ke dokter, itu udah kemana-mana berobat dokter, ini jantung, ini semuanya udah dicoba, sampai saya ketemu sama salah satu ustadz gitu. Itu ustadz itu ya diperkenalkan oleh saudara kita yang di Mu'alaf juga, Ibu Ajeng kalau nggak salah. Bu Ajeng itu salah satu motivasi saya jadi orang yang lebih baik itu. Termasuk dia sangat berjasa sekali. Bu Ilda, kalau memang begitu coba dulu Ibu Ilda di ruqyah dulu katanya, atau mungkin ada gangguan-gangguan ini katanya. Sebelum ini kan nggak tahu juga ya, apalagi dulu belum tahu MF ini gimana, nggak tahu juga kan. Itu coba berjalan ini, saya coba ditemuin dah ustadznya, kalau nggak salah ustadznya siapa namanya, Pak Ustadz Khairoman kalau nggak salah. Didatangin, gimana Mbak Ilda, ini ya dia. Kok iya Ustadz, ya kita sharing lagi gimana sharing sama beliau. Saya sering nggak bisa ini Ustadz, makan saya nggak bisa, terus apalagi tidur, perasaan gelisah tuh luar biasa. Jantung itu duk itu berdebarnya tuh luar biasa. Setiap hari itu dihantui dengan perasaan takut mati gitu. Luar biasanya Kak Dila, sampai saya nangis sampai tiap malam, tiap hari telepon orang tua, "Ma, Ayah tolong maafin saya," kayak memang kayak orang mau mati gitu. Udah perasaannya nggak karuan-karuan, sampai alhamdulillah dipertemukan sama Allah gitu kan, sama Pak Ustadz itu ya, lewat perantara Ibu Ajeng. Alhamdulillah beliau ini Bu Ilda di ruqyah, dicoba di ruqyah, alhamdulillah mulai tenang gitu. Semenjak itu saya ini keluar sendiri dari niat hati sendiri, ya Allah, mungkin salah satu niat ya, kalau saya dikasih sembuh dari penyakit ini, saya ingin pakai kerudung ya Allah, pakai hijab ya Allah, kemana-mana jalan ya, sambil ini alhamdulillah saya dikasih oleh Allah kesempatan untuk hidup, untuk sehat lagi seperti biasa. Yang gelisah-gelisah itu udah hilang. Pas menggunakan hijab itu kalau tidak salah habis lebaran gitu, lebaran Idul Fitri tahun 2015 terakhirnya gitu kalau nggak salah, 2015 gitu. Semenjak itu dah sembuh dari penyakit. Alhamdulillah saya niatin nazarnya itu kalau saya sembuh saya pakai hijab. Semenjak itu udah langsung pakai hijab, alhamdulillah sampai sekarang. Semoga istiqomah. Amin, masya Allah. Jadi memang ya begitu ya, jalannya kan beda-beda. Kadang kita mungkin ada yang mungkin dapat teguran, atau mungkin ada kejadian sesuatu yang akhirnya membuat kita, oh kayaknya harusnya kayak gini nih gitu. Ya mungkin gitu Kak Dila, karena saya tahu hijab itu wajib bagi seorang perempuan muslim, tapi saya nggak melaksanakan. Mungkin itu sebagai kasih sayang Allah sama saya untuk bisa pakai hijab itu. Dan suami juga mendukung, tapi dia juga wanti-wanti juga, nanti kalau ini lepas lagi saya juga malu katanya. Gitu. Ya biasa ya kadang-kadang gitu, takutnya oh kok bisa gitu ya. Gitu. Memang luar biasa kalau di sekitar lingkungan kita tuh gitu deh. Oke, Bu Ilda setelah kan bukan belajar sih lah, pindah ke Bali, memulai dengan kehidupan yang ada di Bali, apakah di awal tuh kayak ikut mungkin perkumpulan atau lembaga-lembaga muslim yang di sana mungkin belajar, atau emang udah dia belajar di rumah sendiri, atau nggak yang terlalu ngikutin kajian-kajian ya kayak gitu-gitu? Sebelumnya kalau orang dari kampung ya biasa lah ya Kak, ya memang karena udah dibesarkan mungkin merasa dirinya udah bisa sendiri gitu, nggak perlu lagi ilmu. Terus sebelum kenal sama MF, saya memang orang yang agak tertutup ya sama guru-guru atau ustadz-ustadz yang lainnya, agak tertutup dalam arti kata, karena saya dari Padang itu kan udah ngedoktrin diri sendiri gitu, ini begini-begini, jangan sampai begini nanti begini. Jadi agak tertutup lah gitu, menutup diri, mungkin udah pasis dengan satu ajaran ini aja, nanti yang lainnya jadi salah. Justru itu karena saya udah kenal sama pengajian ini sama teman-teman, apalagi MF ya, luar biasa, saya membuka mata saya, ternyata saya itu belum ada apa-apanya ilmunya dibanding orang-orang yang lain gitu. Jadi itu dah memang
kita sebagai Muslim, oh ini saya udah tahu, kayak ngaji sendiri kan memang ada rasa sombong di diri itu pasti ada gitu kan. Merasa diri udah paling pinter, ini paling benar gitu kan. Ternyata sudah kenal sama pengajian-pengajian ini, apalagi MF, ternyata ilmu saya nggak seberapa. Baru sadar diri begitu. Ternyata dunia Islam itu luas, tidak menutup tidak sesempit yang saya bayangkan. Ini Islam harus begini. Ternyata banyak yang harus kita pelajari dari Islam itu. Jangan sampai kita terkungkung dalam suatu lingkungan seperti katak dalam tempurung. Ibarat kata anak-anak muda sekarang mainnya kurang jauh. Kalau sekarang tuh kan ngajinya tuh kurang jauh. Iya betul. Iya. Memang pasti kalau di awal tuh kan kalau kita merantau pasti yang diwanti-wanti kan lingkungan ya. Jadi mungkin kita untuk mencoba lingkungan baru atau tempat-tempat baru, orang yang baru tuh juga kayak lebih hati-hati gitu. Jadi pasti ada lah perasaan seperti itu. Oke, sampai akhirnya kan Tante udah ikut mungkin banyak kajian, terus bahkan sampai bergabung di beberapa mungkin lembaga, salah satunya di kita di Genta Mu'alaf Indonesia. Nah, Tante sendiri yang Tante temukan yang menjadi pembeda antara dulu mungkin belajarnya nggak sejauh sekarang tuh apa aja gitu? Banyak sih bedanya. Kalau dulu dari contoh saya dalam membaca Al-Quran ya. Nah, dulu saya udah orang-orang udah pada muji ini suaranya ini Mbak Ida ini bagus ini ngajinya. Terus saya sampai diuji itu tuh datang diajak sama Bu Ajeng ya, lagi Bu Ajeng ini yang punya peran di situ. Terima kasih Ibu Ilda, ayo kita datang ngaji ya. Sebelum gabung di MF ini kan nggak tahu dulu apa GMI ini kan, di GMI. Terus ayo kita datang sebelum GMI namanya ya, dulu MF. Datang, saya kalau nggak salah itu di rumah awal saya ikut pengajian MF dulu di rumahnya Bu Yahya kalau nggak salah. Bu Yahya ya. Yang di belakang Marlboro kalau nggak salah ya. Pura Demak. Datang misalnya telepon, Mbak Indah besok ada ini loh kajian di ini sama Pak Ustadz. Kebetulan Pak Ustadz Ali yang ngisi ya. Jadi saya kebetulan orang baru diperkenalkan gitu, langsung disuruh ngaji sama ini kan, karena temanya kalau sama Pak Ali kan baca Al-Quran. Betul. Terus dari tes, ya benar saya dengan pede lah ya, udah ini suara bagus ini pede. Ya Allah ternyata dicoba ini. Yang panjang 1 alif sama yang ini 3 alif ini saya bacanya hampir sama. Jadi diingin sama Bapak Ali, Bu Ilda ini bacanya jangan begini karena ini harokatnya cuma 1, dibacanya jangan terlalu panjang, cuman di ematnya begini-begini dari tangan Pak Ali. Baru di sana saya sadar, Masya Allah ternyata ilmu saya belum ada apa-apanya. Gitu. Yang dulu saya bangga-banggain ini, ya begitu dah. Terus kenal sama MF, dibawa ke Geraha ini, terus di sini bergaul dengan ibu-ibu yang datang dari latar belakang yang berbeda ya. Kalau saya memang dari Muslim, yang lain kan dari agama sebelumnya. Kita di sini membaur. Saya sangat termotivasi lah. Kenapa ya saya sendiri loh, orang yang dari Islam sendiri lahir Islam, dibesarkan dari keluarga Islam, nggak mau membuka diri untuk lebih banyak belajar tentang Islam sendiri. Toh ini saudara-saudara kita yang dari luar Islam, mereka tuh sangat antusias belajar, terutama di bagian MF. Rasa ukhuwah mereka saya sangat senang di MF ini, tak bisa kalaupun bisa dibilang ya di keluarga di MF ini sangat lah gitu, ukhuwahnya sangat luar biasa. Mereka sangat mensupport, luar biasa pokoknya, tiada lain. MF memang luar biasa pokoknya, rasa kekeluargaannya tuh. Saya baru kenal, apalagi sama Pak Ustadz, Pak Direktur kita, sama orangnya sangat ini, ya ternyata orangnya besar, tapi hatinya lembut. Berarti di luar sangar dalamnya Hello Kitty. Begitu nah. Masya Allah, jadi memang nggak disangka-sangka ya ternyata bisa bergabung. Berarti gabung awal mulanya tuh ya karena diajak Bu Ajeng, sampai akhirnya ikut kajian-kajian yang di Geraha. Nah, first impression atau pertama kali pas ketemu sama saudara-saudara yang mungkin ada yang memang dari lahir juga Muslim sama dengan Tante dan teman-teman yang lain, mu'alaf itu gimana? Pertemuan sih sebenarnya nggak terlalu ada yang ini ya. Cuman yang bikin saya semangat itu untuk belajar lebih di sini tuh karena rasa persaudaraannya itulah.
mereka yang menunggu di sini, yang sering ngaji di sini itu mereka ngajak merangkul gitu. Ya deh Mbak Ilda, tanpa membedakan gitu ya. Sebenarnya saya kan belum tahu apa-apa di sini. Jadi gimana teknik-teknik di sini ngaji, gimana Mbak Ilda, semuanya merangkul gitu tanpa ada perbedaan. Walaupun saya memang dari Islam sendiri, tapi mereka sama lah gitu. Kedudukan kita tuh sama di sini, sama-sama belajar, sama-sama mendalami Islam ya, untuk mengenal Islam itu bagaimana lebih luas lagi gitu, di MF ini. Masya Allah. Jadi memang ya kita memang tidak ada yang membedakan, semuanya sama-sama belajar. Yang bisa pengen lebih bisa lagi, yang misalnya belum bisa ditingkatkan gitu. Terus selama mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Genta Mu'alaf Indonesia, kegiatan atau program apa yang paling Tante suka? Karena kita banyak banget nih. Iya benar, kegiatan di Genta yang paling suka karena suka traveling ya. Saya sukanya itu. Saya juga suka deh. Genta, apa namanya, Genta traveling ya. Genta itu kayak kita udah pernah naik Gunung Batur, subhanallah pengalamannya sama yang tua muda kalau nggak salah berangkat semua. Saya waktu itu belum ada. Oh ya, kakak belum ada. Saya ya. yang lagi nggak ada nih, melewatkan momen. Ya, saya suka pertama programnya itu, yang kedua program kajian muslimah. Oh ya, Kismis. Ya, Kismis kajiannya itu memang kan kalau saat ini memang jarang aktif karena ada baby. Jadi kita memaklumi lah kan, kalau misalnya ada punya baby kan pastinya nggak bisa setiap saat dong kita harus on, itu nggak apa-apa. Apalagi kalau jirannya itu kan pas rame-rame itu lebih. Betul. Insya Allah nih kayak next nih pandemi berakhir langsung. Iya, mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Tadi udah kesan ya, sekarang udah programnya juga. Nah, harapan kedepannya untuk Genta Mu'alaf Indonesia? Harapannya sangat tinggi ya untuk Genta sendiri. Pengennya Genta ini lebih maju, lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang dirangkul dari apa namanya, keyakinan sebelumnya. Itu lebih banyak lah, kita lebih lebih berkembang lah. Yang kedua, untuk program-programnya lebih giat lagi, gesit lagi untuk perubahan-perubahannya, apalagi sekarang udah ada program-programnya yang baru, yang lebih ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik seiring baiknya hilangnya pandemi ini dari. Amin. Oke, yang terakhir nih Tante, mungkin pesan untuk saudara-saudara kita yang ingin belajar tapi mungkin masih malu-malu atau kayak masih kayaknya gimana deh Nunda gitu. Pesan untuk teman-teman atau ibu-ibu yang belum kenal ya pengen belajar Islam, jangan ditunggu waktu lama-lama dulu. Lebih baik sekarang daripada enggak sama sekali. Iya, walaupun mungkin ada yang merasa dirinya ada faktor udah umur, mungkin saya ini udah tua, mungkin nggak bisa lagi, untuk apa lagi belajar. Nah, kalau bisa kan kita bisa belajar sama-sama, jangan terfokus sama usia, karena usia itu tidak menghalangi kita untuk belajar sesuatu yang lebih baik lagi, apalagi untuk agama kita, untuk ke bekal kita di akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Tante sudah mau berbagi cerita dan pengalamannya, perjalanannya dari Padang bisa sampai ke Bali itu luar biasa. Semoga selalu menginspiratif untuk kita semuanya, saudara yang ada dimanapun. Semoga juga Tante si bayi sehat, keluarga sehat semuanya, dimudahkan segala urusannya, dan lancarkan rezekinya juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Tante. Oke, untuk semua saudara-saudara yang ada dimanapun, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bisa share ke saudara-saudara lainnya agar selalu update cerita inspiratif dari Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fathiatul Adilah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.